Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun Ahlul Majlis Al-Syarif Husain bin Raji Hafidhakumullah. Akhussu bil-fikri tamui tengkul dan panjenengan Al-Habib Al-Sayyid Fahmi Al-Mutahhar, sedari Kalimantan Barat. Mantar sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban hadir beliau apolong benten kulon panjenengan majelis rutin Kak Dinto sajana semak, sajana enga, sajana cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad, khusus dak para habaib Ahlul Bait. Ben mantar dan kulon panjenengan tak pegah selalu apolong, selalu ketemuan ben para habaib Tauran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma. Kak Dinto Habib Eki dari Pontianak. Kak Dinto murid daripada Abuya Al-Habib Hasan Baharun Dalwa. Kak Dinto alhamdulillah dan gula selalu ngamli bro kena ke beliau, kenal ben beliau. Tak kenal kecuali karena khair, karena majlis, karena solawat, karena majlis khair, majlis safari. Dan juga kenal dan gula sarang dengan beliau Al-Habib Taha Al-Jufri, keluaran Al-Habib Umar bin Hafid. Malar mantar dan gulun panjenengan selalu lebur ada kahabaib, atamba ada kahabaib. Saya katiban apa itu waki sarang pujian. Man kana muhibban li ahli bait yadkhulul jannah min ghairi hasan. Pasara orang yang selebur dak keluarga nah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yadkhulul jannah min ghairi hazan. Masuk dak ke surga tanpa susah. Amin Allahumma. Maka dan gula ngamri ataupun on dak ke beliau نرجو كلمتين يا حبيب لكي نتبارك بحضوركم في هذه الساعة المباركة. كلمتين فليتفضل مشكورا. بسم الله على ما تيسر حبيب. الوالد يعتذر الآن في جاكرتا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibi Muhammad sayyidis sadat Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan selalu kita dengarkan dauh dan nasihatnya guru kita bersama. Yang pertama orang tua beliau, yang mudah-mudahan keberkahan daripada Kiai Haji Hasan kita semuanya mendapat barokah. Amin. Beserta para leluhur-leluhur beliau, para kiai, dan juga putra beliau, sahabat kami yang Masya Allah Tabarakallah, Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Johari, yang beliau ini salah satu sahabat Insya Allah fi dunia wal akhirah. Yang terus terang setiap kami datang ke Madura beberapa waktu kemarin sebelum kewafatan daripada almarhum Kiai Fakhrillah bin Abdullah Askhal, kami bermuajahah kepada beliau bersama sahabat kami Al-Habib Taha Al-Jufri, dan selalu memberikan hiburan rohaniah dengan suara beliau yang tentunya terus terang kita punya guru yang selalu yantasib kepada
Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yata'allam inda Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga putra beliau, guru kami Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin dan adik-adik beliau. Maka pada saat ini saya pribadi datang ke tempat ini bukan berarti memberikan pelajaran atau memberikan ilmu, tidak. Terus terang Habib juga masih menuntut ilmu, masih belajar, masih banyak. Datangnya saya di tempat ini tabarukan, ya, mengambil daripada keberkahan para ulama-ulama yang ada di tempat tersebut. Alhamdulillah. Cerita sedikit boleh ya? Kemarin pagi sekitar jam 9 pada hari Rabu, saya berkunjung di beberapa para ulama, di antaranya Kiai Ali Karor, kemudian datang ke Kiai Muhaimin Encelan, ya. Kemudian setelah itu saya datang kepada Kiai Ahmad Barizi dan saudaranya Kiai Ghazali, karena guru-guru tugas yang ditempatkan di tempat kami ada juga dari Lambulan, kurang lebih ada 4 tahun secara bergiliran. Maka saya sebagai khadimul ma'had harus mampu dan bisa untuk membalas kebaikan-kebaikan dari para masyayikh yang telah mengirim santri-santrinya ke tempat kami untuk mengajarkan ilmu kepada santri-santri kami di Pontianak. Alhamdulillah, ziarah di beberapa kiai-kiai yang Masya Allah. Dan tadi malam juga sempat mengisi pengajian di Masjid Abu Syamsuddin yang berada dekat dengan makam wali Allah, yaitu Sunan Batu Ampar, yaitu yang bernama Abu Syamsuddin. Dan luar biasa, beberapa bulan yang lalu sempat juga bersilaturahmi, diundang di Demangan bersama keluarga besar almarhum Kiai Abdullah Sakhal. Diundang dalam rangka haul sekaligus peresmian masjid bersama almarhum Kiai Fakhri dan adik beliau Kiai Karor. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bertemu dengan sahabat kami yang masih muda namun memiliki keberkahan, ya, yaitu Kiai Muhammad Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Al-Jauhari. Dan alhamdulillah juga saya pada hari ini bersama Kakanda Al-Ustaz Asrar. Masya Allah, beliau telah menampung kami di rumah beliau bersama istri. Mudah-mudahan beliau juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya saya berada di rumah ataupun di tempat daripada kediaman Kiai Izzat Maki, ya. Alhamdulillah, apa namanya? Teluk Bote. Alhamdulillah pada saat ini saya berada di Pondok Al-Hasan. Maka kalau ingat daripada kalimat Al-Hasan ini, bahwasanya Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun pernah berziarah dan bertemu kepada salah satu Habib yang juga ulama, namanya Hasan Baharun juga, yang ada di Probolinggo, ya. Kalau nggak salah itu yang ada di Probolinggo. Jadi Habib Hasan Baharun ini datang, atau beliau berkunjung kepada Habib Hasan Baharun, sama-sama Hasan ini. Kemudian ketemu dengan Habib Hasan. Beliau berkata seperti ini, "Ya Hasan, uhdithuka an hadisil Hasan, an jaddil Hasan, an abil Hasan, an ibnil Hasan. Inna ahsanal Hasan la khuluqul Hasan." Beliau mengatakan seperti ini apa? Ini satu percontohan, satu gambaran untuk saya pribadi dan untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad. Wahai Hasan, kata beliau, aku akan menyampaikan engkau tentang satu hadis yang datangnya dari kakeknya Sayyidina Hasan, yang datangnya dari abahnya Sayyidina Hasan,
yang datangnya dari anak Sayyidina Hasan. Inna ahsanal hasan, sesungguhnya paling baiknya sesuatu yang baik, la khuluqul hasan, adalah akhlak yang baik. Nah, mudah-mudahan kita hadir rutinan di pondok Kiai Hasan ini, kita semuanya menjadi orang-orang yang baik. Amin, amin. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya yang kita harapkan hadir di majlis ini hanya pujian dan ridha daripada Allah, syafaat dan keberkahan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum aw kama qala walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat daripada penampilan kita. Belum tentu nih Habib yang sekarang ini, saya ini lebih baik daripada panjenengan. Mungkin saya yang berbicara ini lebih banyak dosanya ketimbang panjenengan yang mendengarkan. Tetapi karena husnudzannya Al-Hajj Al-Ustadz Muhammad Jauhari kepada saya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi pribadi saya. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita. Amin, amin, amin. Allah tidak melihat daripada penampilan kita. Tidak berkumpul ini lebih dari 40, bahkan ini 100 lebih. Tidak berkumpul dari 40 orang kata para ulama, melainkan salah satunya ada waliyun min awliyaillah. Ada salah satu daripada walinya Allah. Dan kita berharap doa daripada salah satu wali Allah itu mendoakan kita semuanya. Imma daripada Kiai Hasan dan putra beliau, wa immah daripada syibanuna, orang-orang tua yang hadir, wa immah minat tullab fi hadzal ma'had, wa immah minal a'dha fi hadzal majlis. Nah, oleh karena itu tentunya kita selalu memandang orang itu dengan pandangan kasih sayang, memandang orang itu dengan pandangan rahmat kepada siapapun, walaupun kepada ahli maksiat, walaupun kepada mereka-mereka yang mengerjakan kemungkaran, tetap kita memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Dalam kitab Jami'us Shaghir itu dikatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang-orang mukmin, ya, karena mereka melihat dengan cahayanya Allah. Nah, oleh karena itu perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat-sangat istimewa. Kita dengan pembacaan zikir, amalan-amalan ratib, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan murdah dan pembacaan salawat al-Muhammadiyah, yang mudah-mudahan ini semuanya membuat kita semakin dekat kepada Allah. Amin, amin. Semakin dekat kepada Nabi Muhammad. Amin, amin. Karena tentunya di saat kita berzikir, membaca ratib, membaca amaliyah di dalam rutinan kita, ini akan membangkitkan semangat dan gairah kita untuk lebih terus mengagungkan syiar agama Allah. Maka di dalam kitab At-Tariqah Al-Manhajus Shawi At-Tariqah Bani Alawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, salah satu ulama yang ada di kota Madinah, beliau situ mengumpulkan daripada beberapa hadis, dari sekian banyak hadis. Di situ ada hadis yang datangnya dari sahabat Abi Darda. Sahabat Abi Darda ini sahabat Rasul. Hadis tersebut disampaikan oleh Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin min infaqil dhahab wal warik wa khairin min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, zikrullah. Nabi Muhammad menyampaikan, ala ukhbirukum, hai para sahabatku, maukah aku menginformasikan, menyampaikan kepada kalian semuanya tentang amalan yang paling baik,
tentang perbuatan amaliyah yang paling agung di sisi Allah. Dan amalan ini akan membuat diri kalian dibersihkan zahir dan batinnya oleh Allah. Dan amalan ini lebih utama dan lebih baik ya di sisi Tuhanmu. Kemudian amalan ini lebih utama daripada kalian berinfak dengan emas dan dengan uang kalian. Dan amalan ini lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian. Mereka memerangi kalian dan kalian memerangi mereka. Para sahabat yata'ajjabun, mereka semuanya heran. Qalu bala ya Rasulullah, amalan apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan zikrullah. Kalian berzikir kepada Allah. Ini tadi wirid-wirid yang disampaikan oleh Al-Had Al-Ustad Muhammad, ini semuanya adalah amalan-amalan para aslafun as-salih kita. Amalan-amalan daripada para leluhur-leluhur, para ulama-ulama kita. Maka sebaik-baiknya amalan, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang bertanya kepada beliau, Abdurrahman bin Bushrin, Rasulullah menyatakan dan menunjuk kepada lidahnya. Dia bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik yang harus aku kerjakan? Maka Nabi menunjuk kepada lidahnya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ditunjuk lidahnya, ditunjuk kepada Nabi, la yazalu lisanuk ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu itu selalu basah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan zikir dirangkaikan dengan salawat kepada Nabi. Burda, salawat yang sangat luar biasa. Saya mendengar dari beberapa para murid-murid, di antaranya orang tua kami, guru kami yang ada di kota Pontianak, Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Syahab. Beliau salah seorang murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini guru kami, orang tua kami di Pontianak. Beliau mengatakan, dan beliau ini senang membaca kitab. Rumahnya itu kitabnya banyak. Ya, kitab dari karangan Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, banyak. Ya, banyak. Dan ulama-ulama yang lain. Beliau pada waktu mengajari kami, pada waktu itu, beliau mengatakan bahwasanya burda ini ya adalah amalan yang paling baik untuk mengobati. Bahkan ini juga pernah Abu Al-Maliki menyampaikan bahwasanya burda ini adalah dawa, obat untuk penyembuh zahir dan batin. Ya, burda yang panjang dengan baca itu, ya aqrabal khalqi man liman aludhu bihi, sampai abiyatuha qad atat sittina ma'i'atin. Nah, itu adalah penyembuh, pengobat bagi zahir dan batin kita. Maka kalau kita sakit, Renan, panjenengan sakit apapun penyakitnya, baik penyakit yang nampak ataupun tidak, maka dawa likulli da' ada burda. Kenapa? Karena Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Busiri, sebelum beliau mengarang burda, beliau itu terkena penyakit stroke. Penyakit stroke. Subhanallah, di saat beliau mendapatkan penyakit stroke, tentunya kesedihan beliau ini bukan karena mengeluh dengan penyakitnya, tetapi beliau sedih, beliau tidak bisa berbuat banyak untuk beribadah kepada Allah. Walhasil, yatlub minallah ar-ridwan, yatlub minallah al-karamah, yatlub minallah likulli syai'in yanfa'uh bih. Minta kepada Allah apa-apa yang dapat membuat beliau ini semangat untuk beribadah. Jangan sampai penyakit stroke-nya yang menimpa badan beliau, zahir beliau ini membuat beliau ini tidak bisa beribadah seperti biasanya. Subhanallah, karena ini Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Busiri adalah orang yang soleh, alim, ulama besar. Beliau nangis setiap malam, dan di dalam tangisannya beliau tertidur. Suatu saat bermimpi, datang Nabi Muhammad yaqzatan. Rasulullah bermimpi datang kepada beliau dalam keadaan yaqzah, langsung bertatap muka, bukan mimpi ini, langsung datang berhadapan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, atau kama qala, ini daripada cerita itu, ya Muhammad,
buatlah satu daripada pujian yang tentunya pujian tersebut diberikan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Subhanallah, karena ketawaduan daripada Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Busiri, beliau hanya menundukkan kepala. Tapi karena beliau ini seorang ahli syair hebat, orang yang jenius, beliau memanggil daripada muridnya, karena beliau tidak bisa bergerak, untuk menuliskan. Beliau mendikte dan menuliskan. Dari mulai kalimat Maulaya salli wa sallim, dan terus sampai pada kalimat famablaghul ilmi fihi annahu basharun. Terhenti beliau, berhenti pada kalimat famablaghul ilmi fihi annahu basharun. Di saat beliau lagi menulis berhenti. Berhentinya kenapa? Kayaknya nggak bisa nyambung. Apalagi ini famablaghul ilmi fihi annahu basharun, apalagi yang mau disambung ini? Subhanallah, di dalam kebingungan beliau datang Nabi. Makanya kata para ulama, di antara syair burda, salah satunya ada hadis Rasulullah yang menyatakan, melanjutkan daripada wa annahu khairul khalqillahi kullihim. Ini hadis Rasulullah yang Nabi Muhammad langsung datang mentalkinkan kepada Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Busiri. Wa annahu, dan sesungguhnya khairul khalqi, sebaik-baiknya makhluk kullihimi, tidak ada yang menandingi Nabi Muhammad. Maka panjenengan cukup nih majlis bersama abah beliau, bersama para ulama dan para kiai, khususnya yang ada di Pemakasan ini. Artinya apa? Burda, Maulid Habsyi, Simtud Durar, Diyaul Lami', Ad-Daibai, Al-Barzanji, atau maulid yang dikarang oleh para ulama, atau syair yang dikarang oleh Sayyid Muhammad, atau semua para ulama, para kiai, itu semuanya tidak ada lain ceritanya hanya ingin membuat tasbitul fuad, agar hati kita semakin mantap. Panjenengan baca zikir, baca salawat, baca burda, baca ini, baca itu, untuk apa? Litasbitil fuad, agar hati panjenengan semakin mantap, pendirian panjenengan semakin mantap. Tidak ada idola, tidak ada andalan, tidak ada yang dapat kita agungkan daripada kekasih Allah melainkan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apalagi ya, kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah salawat yang tentunya akan menghantarkan kita kepada keberkahan. Salatan yattasilu biha ar-ruh musalli alaihi bih. Salatan, kata Habib Ali Habsyi dalam kitab Simtud Durarnya, salatan yattasilu, salawat ini, satu salawat panjenengan itu yattasilu, akan menyambung ruhul musalli alaihi bih, rohnya Nabi kepada rohnya orang yang bersalawat. Artinya roh kita nih panjenengan ya, roh panjenengan di saat bersalawat kepada Nabi melalui burda atau salawat-salawat yang lain, maka akan bersambung kepada rohnya Nabi Muhammad. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad menyatakan, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruh hatta arudda alaihi salam. Tidaklah salah seorang daripada pecinta Nabi Muhammad, daripada penggemar Nabi Muhammad, yang hobinya membaca salawat kepada Nabi Muhammad, melainkan Nabi menyatakan agar Allah mengembalikan rohku supaya aku bisa menjawab salawat dan salam bagi para pecintaku. Salawat panjenengan ternyata tidak pernah disia-siakan oleh Nabi Muhammad. Panjenengan bersalawat 1 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, atau berjuta kali, dari seumur hidup panjenengan tidak akan pernah disia-siakan oleh Nabi Muhammad. Hal ini telah ditanyakan oleh sahabat Nabi, sesuai di dalam kitab Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, abah daripada Sayyid Muhammad, yang bernama kitab Fathul Qarib Al-Mujib Al-Tahdhib wa Targhib. Ini kitab hadis yang dikarang oleh abah daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi ini 15 abad yang lalu, Pak. Kalau kita ingin bertanya, aku ini duduk di majlisnya
Kiai Hasan bersama putranya Al-Ustadz Al-Haj Muhammad Jauhari, atau bersama para ulama-ulama, setiap hari ini aku bersolawat kepada Nabi, apakah solawatku ini akan dibalas oleh Nabi Muhammad? Jawabannya sudah 15 abad yang lalu dijawab oleh Nabi ternyata. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, hal tu'radu salatuna alaika wa qad arramta? Hei Nabi, apakah solawat kami akan sampai kepada panjenengan di saat nanti panjenengan wafat, ataupun panjenengan berada di dalam tanah? Ini pertanyaan yang kita mungkin bertanya dalam hati kita, sudah ditanyakan oleh para sahabat. Ini sahabat orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad. Bukan karena sahabat ragu, tidak. Ini pembelajaran bagi kita untuk memastikan bahwa kita umat Nabi Muhammad yang bersolawat tidak akan pernah disia-siakan Nabi, dan pasti akan dibalas oleh Nabi. Maka Nabi menyatakan dalam hadisnya, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi tanah dan makhluk-makhluk yang ada di dalam kuburan, cacing, ulat, untuk menyentuh sedikit pun jasad para nabi dan para rasul. Artinya apa? Mereka maksum, terjaga. Bukan hanya di dunia, di dalam kubur pun, dari mulai Sayyidina Adam sampai Sayyidina Muhammad SAW, jasad mereka itu maksum, terjaga. Tidak akan mungkin dinikmati atau digigit atau dimakan jasad mereka oleh cacing tanah. Nggak akan mungkin. Artinya apa? Salawat kita akan selalu didengar, akan selalu disampaikan. Ya. Bahkan di dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, itu kitab tentang Afdhalus Sholawat itu, ya. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabahani juga banyak mengarang daripada sholawat. Artinya sholawat panjenengan itu, setiap bersolawat itu disampaikan oleh malaikat rahmat kepada Nabi. Bukan hanya panjenengan, bahkan bin, misalnya saya bersolawat, saya Muhammad Fahmi bin Harun abah saya, maka abah saya pun dapat keberkahan dari sholawat yang saya baca. Jadi orang tua kita, Pak, sampai baca sholawat di sini, burda ini, maka bukan hanya panjenengan yang dapat barokahnya, orang tua panjenengan baik yang hidup maupun yang meninggal, umi, abah panjenengan dapat keberkahan sholawat dari panjenengan tersebut. Amin, amin, amin. Karena Nabi Muhammad bertanya, bin siapa dalam bahasa ini? Bin siapa? Yang bersolawat itu kepada aku, abahnya siapa? Oh, abahnya fulan bin fulan. Maka abahnya mendapatkan keberkahan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, dan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang Masya Allah, Tabarakallah. Allah jadikan santri Pondok Pesantren Al-Hasan santri yang insya Allah akan meneruskan perjuangan daripada cucu baginda Nabi Muhammad Sayyidina Hasan ibn Sayyidina Ali karamallahu wajha. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang hasan fid dunya, hasan fil akhirah, hasan fil barzakh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan guru kita Kiai Hasan, Kiai Hasan Ma'ayyad diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah, dan putra-putranya, keluarga-keluarganya pondok ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ustaz-ustaz kita yang hadir pada saat ini diberikan keberkahan umur. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.